Paul, I think it's time I told you something I should have told you a long time ago. Okay. The secret ingredient of my secret ingredient soup. Oh. Come here. The secret ingredient is nothing. Huh? You heard me. Nothing. There is no secret ingredient. Wait. It's just plain old noodle soup? You don't add some kind of special sauce or something? Don't have to. To make something special, you just have to believe it's special. There is no secret ingredient. Sebuah sup mie biasa, tanpa bumbu rahasia. Tapi karena keyakinan dan narasi, sup itu jadi legendaris. Sama seperti kita, semua orang mencari resep rahasia, entah itu life hack untuk produktivitas, secret formula cepat kaya, atau cara tersembunyi untuk mencapai kebahagiaan sejati. Di era ini, kita dibombardir oleh tips, trik, dan hacks yang membuat kita berpikir bahwa hidup yang sukses itu harus rumit dan penuh dengan bumbu-bumbu spesial. Tapi, pernahkah kamu menyadari, rahasia terbesar dan paling efektif dalam hidup justru adalah ketiadaan? Tidak ada rahasia, yang ada hanyalah keyakinan pada hal-hal yang sudah ada. Hari ini kita akan membedah mengapa kita harus berhenti mencari bahan spesial di luar diri kita, dan mulai menyelami kekuatan hidup sederhana. Sebuah filsafat minimalis yang mengajarkan bahwa untuk membuat sesuatu menjadi spesial, baik itu pekerjaan, hubungan, atau diri sendiri, kita hanya perlu percaya bahwa itu spesial. Ini adalah video yang akan membuatmu meninggalkan semua hacks dan kembali pada inti. Mari kita mulai. Coba jujur pada dirimu ketika kamu dihadapkan pada dua solusi untuk suatu masalah. Satu solusi sangat sederhana, katakanlah, tidur 8 jam sehari untuk meningkatkan fokus. Dan solusi lain adalah diet cairan super langka, mengonsumsi suplemen dengan 12 bahan aktif yang sulit diucapkan, dan bangun jam 4 pagi. Mana yang lebih menarik di telinga? Sebagian besar dari kita akan cenderung memilih opsi yang kedua. Kita tertarik pada kerumitan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bias kognitif yang disebut ilusi kompleksitas atau the complexity bias. Pikiran kita keliru menghubungkan antara kerumitan dan nilai. Kita secara naluriah percaya bahwa jika suatu solusi itu rumit, sulit didapat, mahal, atau rahasia, maka nilainya pasti lebih tinggi dan hasilnya pasti lebih efektif. Karena jika solusinya semudah tinggal konsisten, itu terasa terlalu mudah untuk menjadi rahasia keberhasilan. Kita merasa tercurangi. Kita berpikir, tidak mungkin resep sup itu hanya sup biasa. Pasti ada sesuatu yang lebih. Padahal, seringkali yang paling efektif dan transformatif dalam hidup justru adalah prinsip yang paling sederhana dan paling dasar. Mengapa kita enggan menerima jawaban sederhana? Karena jawaban sederhana menuntut hal yang paling sulit, tanggung jawab yang konsisten. Jika bumbu rahasia ada di luar sana, kita bisa menyalahkan faktor eksternal ketika kita gagal. Tetapi jika bumbu rahasia itu memang tidak ada, maka yang membuat sup itu gagal atau berhasil adalah hanya kita sendiri. Konsistensi kita dalam memasak, keyakinan kita, dan ketekunan kita dalam menyajikannya. Kerumitan adalah tempat persembunyian sempurna bagi kita untuk menghindari tanggung jawab atas kegagalan yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan dasar. Jadi, langkah pertama dalam mengadopsi filsafat hidup minimalis adalah menerima sebuah kebenaran pahit. Semua yang kamu butuhkan untuk berhasil sudah ada di dalam dirimu. Dan yang kamu cari di luar sana seringkali hanyalah distraksi yang rumit untuk menunda memulai hal-hal sederhana yang seharusnya sudah kamu lakukan sejak lama. Ketika kita melepaskan keyakinan bahwa ada resep rahasia yang rumit, kita secara tidak sadar sedang mengadopsi filsafat minimalis. Minimalis di sini bukan sekedar mengurangi barang fisik. Ini adalah seni menghilangkan input dan variabel yang tidak perlu dalam pikiran kita. Intinya adalah pemusatan. Dalam konteks pencapaian, minimalisme berarti berhenti mencari ribuan metode, software baru,
atau trik psikologis hanya untuk memulai sesuatu. Ini adalah tentang mengidentifikasi inti tunggal yang benar-benar memicu transformasi. Dan inti tunggal itu, seperti yang kita lihat di awal, adalah keyakinan. Keyakinan adalah energi yang paling minimalis tetapi memiliki kekuatan maksimal. Ia adalah sumbu yang membuat yang biasa menjadi luar biasa. Ketika kamu yakin pada sebuah ide, kamu tidak membuang energi untuk mencari validasi eksternal atau membandingkan diri dengan orang lain. Kamu mengarahkan seluruh fokus pada pelaksanaan ide tersebut. Keyakinan itu menciptakan, pertama, fokus yang tajam. Jika kamu percaya proyek berhargamu, kamu tidak mudah terdistraksi oleh hacks baru yang menjanjikan hasil lebih cepat. Kamu bertahan pada satu jalur fundamental. Ini adalah minimalisme dalam pengambilan keputusan. Kedua, ketahanan atau resilience. Keyakinan internal berfungsi seperti sistem imun mental. Ketika menghadapi kegagalan, kamu tidak berpikir, "Saya tidak punya bahan yang tepat," melainkan, "Saya hanya perlu memperbaiki proses saya." Ini meminimalkan waktu yang kamu buang untuk menyalahkan diri sendiri atau mencari alasan. Ketiga, aksi yang murni. Kamu tidak bertindak untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan karena percaya pada nilai dari tindakan itu sendiri. Ini membuat aksimu murni, bebas dari beban ekspektasi eksternal, dan pada akhirnya lebih efektif. Jadi, filsafat minimalis yang sejati adalah meruntuhkan semua kerumitan dan variabel luar. Hingga yang tersisa hanyalah dua hal fundamental, proses dan keyakinan kamu terhadap proses itu. Itu sudah cukup. Minimalis bukanlah tentang hidup yang kurang, tapi tentang hidup yang lebih fokus dan lebih bernilai. Jika keberhasilan tidak bergantung pada sesuatu yang rumit dan rahasia, dan sebaliknya, bergantung pada keyakinan internal, maka kita harus melatih pikiran kita untuk melihat nilai dalam hal-hal yang paling dasar dalam hidup. Inilah titik pencerahan yang sebenarnya, menemukan keajaiban dalam rutinitas. Ketika percaya bahwa sesuatu itu spesial, otakmu akan mencari dan menemukan bukti untuk memvalidasi keyakinan tersebut. Ini adalah kunci untuk mengubah kegiatan sehari-hari yang membosankan menjadi praktik yang bermakna. Misalnya, kita sering memandang pekerjaan rutin sebagai sesuatu yang harus cepat diselesaikan. Kita mencari hacks untuk menghemat waktu. Tetapi, jika menerapkan minimalisme pikiran dan keyakinan, pekerjaan rutin itu berubah. Tugas mencuci piring bukan lagi sekedar tugas, melainkan momen mindfulness yang melatih fokus. Latihan dasar di gym bukan lagi sekedar pengulangan, melainkan dedikasi minimalis pada kesehatan jangka panjang. Bagaimana cara melatih pikiran untuk ini? Pertama, hapus perbandingan eksternal atau zero filter. Jika kamu fokus pada proses diri sendiri, kamu akan berhenti membandingkan pekerjaanmu dengan hasil akhir orang lain. Saat yakin bahwa proyek yang kamu kerjakan adalah spesial bagimu, kamu meminimalkan gangguan dari standar kesuksesan yang ditetapkan orang lain. Kedua, anggap setiap aksi adalah the main event. Jangan menunggu momen besar, pencapaian besar, atau pengakuan publik untuk merasa spesial. Praktikkan keyakinan bahwa input yang paling sederhana hari ini, yaitu konsistensimu, adalah momen yang paling penting, momen yang membentuk seluruh cerita. Filsafat minimalis ini adalah filosofi kemerdekaan. Kemerdekaan dari ekspektasi kerumitan. Kemerdekaan dari pencarian tak berujung akan bumbu rahasia. Ia membebaskan energi untuk fokus pada yang benar-benar penting. Pelaksanaan dan keyakinan. Keberhasilan sejati, kedamaian pikiran, dan nilai diri yang sesungguhnya bukanlah tentang akumulasi trik atau bahan-bahan mewah. Itu semua tentang fokus yang tajam pada dasar-dasar yang sudah kamu ketahui. Dan keyakinan yang kuat bahwa dasar-dasar itu sudah cukup untuk membuatmu hidup. Dan pekerjaanmu menjadi luar biasa spesial. Jadi, pertanyaan sekarang, apa bumbu rahasia yang akan kamu buang hari ini untuk kembali pada inti diri sejati? Pikirkan itu dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jika video ini memberimu pemahaman baru, jangan lupa like dan subscribe untuk eksplorasi pemikiran lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.